Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenia Asrianisi dari kelas 1 PAID. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak dosen. Untuk yang pertama, definisi radikalisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang menginginkan suatu perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Selanjutnya, ada beberapa indikator telah terpaparnya radikalisme, yaitu yang pertama, intoleran, yang artinya tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa dirinya paling benar dan menilai orang lain buruk. Dan yang ketiga, eksklusif, ingin selalu mengasingkan diri dari umat Islam pada umumnya. Dan yang keempat, revolusioner, selalu menggunakan segala sesuatu dengan hal kekerasan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, implikasi paham radikalisme terhadap kehidupan beragama dan berbangsa adalah terbentuknya politisasi di dalam agama, di mana agama memang sangat sensitif mengenai hal kekerasan dan paling mudah membakar fanatisme. Maka itu semua menjadikan kipas paling kencang untuk melakukan tindakan kekerasan baik di dalam kehidupan sosial antara individu dan kelompok, maka terbentuklah Islam radikal. Selanjutnya, mengenai konsep persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme ialah dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air serta memperkaya pemahaman mengenai wawasan keagamaan yang moderat sehingga tidak dapat terbujuk dengan paham radikal dan bergabung dengan komunitas damai guna menambahkan wawasan pengetahuan dengan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI. Untuk konsep represif, salah satu upaya penanggulangan melalui upaya-upaya represif dengan melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal yang telah menggunakan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan hingga melakukan penyerbuan terhadap kelompok-kelompok radikal yang sedang melakukan aksinya. Tindakan represif untuk mengatasi masalah radikalisme perlu dihindari. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa tindakan represif tidak boleh digunakan sama sekali. Ketika eskalasi tindakan radikal itu sudah tinggi dan tidak dapat lagi dibendung, maka kita harus menggunakan tindakan-tindakan represif untuk menekankan dan menghentikan tindakan radikal. Selanjutnya, mengenai genealogi moderat. Menurut pemahaman saya, agama Islam mempunyai genealogi moderat. Istilah Islam moderat bukan tanpa landasan dan konsep. Istilah itu muncul dengan dasar teologis dan ontologis. Istilah Islam moderat merupakan bagian dari ajaran Islam yang universal. Hal ini memiliki kesamaan dengan istilah umatan wasatan. Pada hakikatnya, agama membawa pesan damai dan aman. Oleh karena itu, mengatasnamakan agama. Melakukan tindakan anarkis atau kekerasan sangat tidak dibenarkan. Selanjutnya, mengenai regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Memang, secara umum, kelompok moderat menempati titik tengah dalam spektrum pemikiran keislaman. Namun, jika diamati secara seksama, di dalam spektrum Islam, moderat juga dapat subspektrum yang merentang dari moderatisme radikal, moderatisme tengah, hingga moderatisme lunak. Moderatisme radikal dapat dicirikan sebagai paham, pemikiran, atau gerakan keagamaan radikal salafi yang mengajukan kembali kepada modus keberagamaan asli yang diambil dari sumber-sumbernya yang otentik, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, untuk urgensi mata kuliah pendidikan modern Islam menurut saya ialah tentang kesadaran diri seseorang, tentang asal, tujuan, dan nasibnya bisa terpenuhi secara spiritual yang ada dalam pada dirinya. Pengembangan spiritual merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan moderasi beragama. Karena konsep-konsep Islam Wasatiyah merupakan konsep egaliter yang tidak mendiskriminasikan agama lain. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.